Pertanyaan, apakah Allah adalah pusat hidup Anda? Atau Anda menjadikan diri Anda sebagai pusat segalanya? Dan even God should serve you, bahkan Allah pun harus melayani Anda. Seringkali terjadi kita melawan teori dari Kopernikus atau Aristarchus yang lebih tua lagi, atau Galileo Galilei. Mereka mengatakan bahwa bumi beredar mengelilingi matahari. Sementara ada juga yang mengatakan, no, manusia itu sangat mulia dan manusia hidup di atas muka bumi ini, sehingga semua akan mengelilingi bumi ini dan bumilah menjadi pusat dari tata surya. Dan seringkali dalam hidup rohani kita memainkan teori ini dalam diri kita. Semua melayani saya. Semua harus ada untuk kebaikan saya. Bahkan Tuhan pun melayani semua yang saya inginkan. Semua yang saya minta harus terpenuhi. Kenapa? Karena saya adalah anak Tuhan. Dan sesungguhnya dengan cara demikian kita menjadikan Tuhan sebagai slave kita, sebagai hamba kita. Dalam Injil hari ini ketika Yesus berbicara mengenai pengabulan doa, Yesus mengatakan, carilah, kamu akan mendapat. Mintalah, kamu akan diberi. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Dan Yesus memberikan perbandingan seperti relasi orang tua dengan anaknya. Apakah ada orang tua yang memberi batu kepada anaknya kalau dia meminta roti, atau memberikan ular kepadanya jika ia meminta ikan? Tentu tidak. Anda akan memberikan terbaik untuk anak Anda. But the relationship is the most important beyond all, beyond everything that you ask. Apapun yang Anda minta, relasi Anda yang paling penting. Maka pertanyaannya, apakah Anda sudah membangun relasi yang baik dengan Tuhan? Relasi yang sepantasnya. Anda bukan sang bapa, Anda bukan pusat, Anda bukan tuan atas Allah. Allah adalah tuan atas Anda. Allah adalah bapa Anda. Apakah Anda sudah mencintai Allah? Apakah Anda sudah melayani Allah dengan tulus hati? Jangan sampai terjadi kita membalikkan situasinya. Dan kalau kita mengalami bahwa doa kita itu mengalami delay atau tertunda, jangan berkecil hati. Dari pengalaman Anda sebagai orang tua, Anda tidak akan selalu memberikan apa yang diminta oleh anak Anda. Sometimes yes, segera yang diminta anak kamu berikan. Tapi kadang-kadang kita mesti menunda. Kenapa? Belum waktunya. Kadang-kadang juga kita tidak memberikan. Kenapa? Itu tidak cocok untuk dia. Tidak pantas untuk dia. Saya akan memberikan apa yang lebih baik daripada yang seharusnya. Dan seringkali terjadi juga adalah bahkan ketika sang anak tidak meminta, kita sebagai orang tua juga tahu apa yang dibutuhkan. Dan kita memberikan juga secara diam-diam sebagai surprise. Dan seringkali terjadi saudara-saudari, pengabulan doa tersebut membutuhkan waktu. Kadang-kadang kita yang kurang sabar, kita itu pengen semuanya instan, begitu kita mau mesti ada. Tidak semua terjadi demikian dalam kehidupan kita. Seringkali kita harus seperti dikatakan Yesus, mencari. Sering seperti yang dikatakan Yesus, kita harus mengetuk pintu. Bukan hanya minta, mencari, mengetuk pintu, butuh usaha. Butuh juga ketabahan, butuh juga ketekunan. Dan kalau itu memang kita butuhkan, maka satu hal yang kita harus pegang dalam hati kita. Jika Allah itu kita jadikan sebagai Bapa kita, kita tahu Dia pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita pada waktunya. Pada waktunya, bukan semata-mata pada kehendak kita dan pada waktu kita. Saya mau sekarang Tuhan. Tidak selalu terjadi kita mendapatkan segala sesuatu dengan sekejap. Mungkin akan ada proses yang panjang. Mungkin dibutuhkan usaha. Dan mungkin Tuhan mengirim dengan cara yang berbeda untuk mengabulkan doa kita. Tapi yang paling penting adalah dengan pengajaran Yesus ini, mari kita menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Kita menyembah Dia, memuliakan Dia, dan percaya kepadanya. Apapun yang kita mohonkan, kita percayakan pada kemurahan-Nya. Kita percaya Dia pasti memberikan kepada kita dalam bentuk yang terbaik untuk kita. Jangan berkecil hati. Jangan menjadi sedih dan putus asa kalau engkau harus menanti pengabulan doamu dalam jangka waktu yang mungkin tidak singkat. Tetap percaya. Keep faithful. Anda harus setia kepada Allah. Dan cintai Dia seperti Bapa yang sungguh luar biasa. Dan Dia Bapa yang luar biasa tersebut pasti akan memberikan apa yang terbaik yang kita butuhkan. Tuhan ajari kami terus percaya. Tuhan ajari kami untuk terus berharap.
Dan kami tahu pada saatnya Engkau akan mengulurkan tangan dan memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan bantu kami untuk semakin mencintai Engkau dan menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami. Dan ampuni kami jika selama ini kami justru menganggap Engkau sebagai hamba kami. Kami memaksa Engkau untuk melakukan apa yang kami inginkan. Ajari kami untuk semakin mencintai Engkau dan berserah kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.